Oke, kalau di part pertama tadi kita udah sukses ya, bikin Docker container gitu, dan sudah jalan Docker kontainernya dengan cara gini. Kita cek localhost 3000, terus kita punya respon, salah. Oke, jadi kalau di part pertama tadi kita sudah berhasil bikin Docker container ya, dan dia sudah running kontainer test web server ini. Dan kalau kita cek juga di browser, misalnya tadi kita cek dengan cara localhost, portnya berapa? Portnya 3000, dan dia udah return something kayak gini. Nah, kita bisa customize nih si si respon ini gitu. Jadi caranya gimana? Caranya dengan kita bikin custom index HTML, terus kita inject nih file HTML ini ke dalam kontainer itu. Nah, sistem kayak gini inilah yang mengharuskan kita akhirnya menggunakan Dockerfile. Nah, gimana caranya? Caranya ini kita copy dulu ya respon HTML-nya ini misalnya gitu. Terus kita pindahkan dia ke dalam folder khusus, terus kita bikin index HTML kayak gini. Nah, kebetulan di sini udah nih, di sini saya sudah bikin custom index HTML. Di sini titelnya misalnya kita kasih tahu, "Hi, welcome to custom Nginx ku," gitu ya. Nginx ku yang cakep, itu bisa. Terus di sini headernya kita bisa bilang, "Welcome Nginx, welcome to custom Nginx, aku sayang ibu dan ayah," misalnya kayak gitu. Ini bisa nih kayak gini. Nah, kalau udah kita save. Nah, tapi kita juga harus tahu nih, di dalam kontainer itu kita harus tahu di mana sih lokasi indeks HTML ini gitu ya. Nah, kalau kita buka terminal sebelahnya misalnya, kita cek dulu nih si Docker kontainer kita. Kita coba masuk deh ke dalam sistem kontainer ini. Cara masuknya gimana? Pakai perintah docker exec it. Terus teman-teman masukin nama kontainernya. Terus teman-teman bisa pakai shell command atau bash command kayak gini ya untuk di dalam kontainernya nanti. Kita pakai sh aja. Nah, kalau udah seperti ini artinya kita udah di dalam kontainer ya. Nah, di dalam kontainer ini pertama kita pergi dulu nih ke sistem Nginx-nya. Nginx itu biasanya ada di sini, etc Nginx kayak gini. Ya, benar ya, di sini ada. Terus kita cari nih default config-nya Nginx itu di mana gitu. Biasanya ada di sini, ada di config -d. Nah, ketemu nih ada file default config-nya. Nah, di file default config inilah nanti kita tahu nih di mana lokasi si index HTML by default itu berada. Kita cek. Nah, ini ada nih. Ternyata dia lokasinya ada di usr share Nginx HTML. Kita save dulu ya, kita simpan di sini biar kita nggak lupa. Nah, sekarang tugas kita adalah kita bikin Dockerfile. Nah, kebetulan di sini saya udah bikin Dockerfile ya. Nah, from ini artinya setiap kita mau bikin image baru, kita harus pakai image default dulu nih, image bawaan gitu. Atau masternya deh apa gitu. Jadi sistemnya itu Dockerfile ini kayak nge-custom image bawaannya, terus kita edit sesuka hati kita gitu ya. Nah, ini from di sini kita pakai yang tadi yang udah ada Nginx latest. Kemudian kita tentuin nih direktorinya di mana nih by default dalam kontainer, ya kan? Misalnya saya mau bikin app, berarti nanti di dalam kontainernya semua file itu berada di dalam app kayak gitu. Bisa juga kita bikin jadi src kayak gini, atau misalnya contoh my folderku gini juga bisa. Nah, biar cakep kita pakai app aja deh biar keren. Nah, terus jangan lupa kita masukin perintah copy. Copy di sini nih artinya kita mindahin file dari sistem dari current directory yang ada saat ini titik yang pertama ini misalnya gitu, ke dalam kita pindahin semua file dari current directory kita ke dalam directory yang di dalam kontainer ini gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa misalnya mau bilang aku cuman pengen deh copy satu file, misalnya copy file apa ya .env-nya aja yang di copy ke dalam kontainer, bisa aja kayak gini. Atau misal dibikin custom lagi di dalam
directory app, teman-teman bisa custom lagi mau bikin folder env-ku kayak gini. Ini bisa, berarti nanti dia bilang copy.env ini yang ada di lokal kita sekarang dipindahin ke dalam folder app/env-ku gitu ya. Nah, tapi kita pengen lihat semuanya dulu deh, kita copy, pindahin ke app. Nah, yang kedua adalah ini ada bedanya nih. Yang kedua ini kita secara khusus pengen ngasih tahu indeks HTML yang tadi udah kita bikin yang custom itu, kita pengen simpan dia di dalam USR share Nginx HTML. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari sini tadi nih. Karena Nginx tadi kan ngedefine nih semua HTML-nya itu by default dia simpan di dalam folder ini. Ini nama filenya index HTML, atau index HTML. Nah, maka kita juga define nih di sini supaya nanti ke copy dan dipindahin ke sini. Jadi kayak nge-override yang ada di sini. Gitu ya. Nah, expose ini kita harus ngasih tahu nih si container untuk nge-expose port dari sistem yang sedang berjalan di dalam kontainer. Nah, misalnya kita tahu tadi nih ya, contoh ya di sebelah sini ya. Kita kan tahu tadi kalau misalnya kita clear dulu. Kita tahu kalau misalnya kontainer kita itu tadi si Nginx itu running di port 80 gitu. Nah, tapi kalau misalnya 80 ini kita nggak expose di sini, ini nggak bakal keluar nih 80-nya, walaupun kita udah mapping dia nggak bakal jalan karena kita nggak expose di sini. Nah, caranya biar bisa ke expose ya tinggal define aja kayak gini. Expose 80, maka nanti di sini bisa dipakai nih 80, terus di mapping ke lokal kita yang ada di port 3000. Kayak gitu ya. Nah, terus terakhir ada CMD-nya, komennya untuk ngejalanin Nginx-nya pakai komen apa. Nah, di sini komennya kayak gini. Kalau teman-teman misalnya pakai ngejalanin aplikasi Python ya, berarti nanti di sini mungkin tinggal bilang aja Python spasi main.py kayak gitu. Nah, kita save Docker filenya. Kalau udah kita save, kita cek dulu nih image-nya yang sekarang apa. Ini kan image-nya yang sekarang nih, baru punya satu. Kita mau bikin image baru, namanya docker. Kita komennya kayak gini, docker build min-t gitu ya. Nama image-nya apa? Custom, misalnya custom image. Tag-nya versi 1 atau versi 2 itu bebas, teman-teman bisa atur. Atau nanti teman-teman juga bisa pakai kata-kata kayak misalnya cakep 1 misalnya gitu ya. Cakep 1 gini juga bisa tag-nya, cakep 1 atau cakep 2 gitu, bebas. Ini tag-nya bebas. Kita pakai 1 aja deh gitu. Docker build min-t custom image, jangan lupa nih titik. Nah, ini biasanya teman-teman lupa nih kalau bikin Docker image. Kalau nggak ada titik dia nggak running nih nanti. Nggak ketemu Docker filenya gitu ya. Enter. Jadi ya, harusnya ini udah jadi. Terus kita cek. Kita clear lagi, kita cek apakah image-nya udah ada di sini. Oh, salah. M-nya double. Docker image udah ada ya. Nah, tapi apakah udah bisa dipakai? Apakah udah bakal ke-update nih kontainer kita sebelumnya? Belum ya. Karena ini yang kontainer pertama masih pakai Nginx latest. Sementara kita pengen pakai image yang baru. Yang custom ini. Berarti kita bikin kontainer aja deh ya, bikin kontainer baru. Caranya sama, docker run. Kita pengen running dia di as a background. Kemudian kasih namanya Nginx, nama kontainernya Nginx custom gitu aja. Terus kita specify portnya. Kali ini kita mau mapping port 80 di dalam kontainer ini menjadi port 8081 yang ada di lokal kita, misalnya kayak gitu. Terus masukin nama image-nya di sini pakai tag 1. Kalau teman-teman nggak pakai tag 1, dia nanti bakal nyari latest kayak gini otomatis. Jadi kalau lupa ya, misalnya lupa ngasih tag nih. Misalnya kita coba nih. Nah, dia otomatis nanti nge-pull dari Docker Hub terus nyari image ini. Kalau nggak ada, ini bakal error, dia timeout. Nah, nggak ada kan? Karena nggak ada, makanya jangan lupa pakai tag-nya gitu. Karena kalau nggak ada, dia bakal nyari latest. Kalau latestnya nggak ada di lokal, dia nyari ke Docker Hub kayak gitu. Nah, ini kita pakai tag 1 terus enter aja. Nah, harusnya udah running ya kontainernya. Kita cek docker ps sudah ada nih. Yang ini ya tadi ya. Oh ya, bukan.
yang ini nih, Nginx custom. Kita udah mapping dia jadi port 8081 di lokal. Nah, sekarang kita cek apakah responnya berbeda. The moment of truth nih. Localhost 8081. Jeng jeng jeng. Nah, keluar ya. Welcome to Nginx ku yang cakep. Welcome to custom Nginx aku sayang ibu dan ayah. Coba sekarang kita cek di browser ya. Nah, kita ada di browser. Di browser kita tinggal ketik aja localhost /28081. Gitu aja, tinggal enter. Nah, keluar nih responnya. Cakep ya. Welcome to custom Nginx aku sayang ibu dan ayah. Iya. Oke, nah itu kan kita udah kelihatan ya tadi ya di browser kalau responnya udah keluar tuh. Nah, terus ada hal lain juga yang harus kita cek nih, kayak misalnya tadi lokasi foldernya gimana nih. Kalau kita masuk ya ke Nginx yang baru tadi, Docker Nginx, clear dulu deh biar kelihatan ya. Docker PS, kemudian kita masuk ke kontainernya Nginx custom ini. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini working directory-nya nanti bakalan ada di app yang tadi kita define, ya enggak? Terus di app ini ada apa aja? Ada docker file sama index. Karena ingat nggak tadi kan kita ngedefine kayak gini nih. Copy. Artinya semua file tadi di copy ke dalam sini, ke dalam app ini. Makanya semuanya ada di sini, gitu ya. Tapi kita juga tadi di bawahnya kita nge-copy satu lagi, copy juga kita bilang gitu tadi index.html ini ke dalam apa tadi ya, USR share tadi tuh, biar bisa kebaca sama Nginx kayak gitu. Nah, jadi sekian ya untuk part kali ini. Kita belajar tentang Docker container dulu dengan komen biasa. Nah, berikutnya nanti kita akan belajar gimana sih caranya running container tapi pakai Docker Compose. Nah, terus nanti kita di sana bisa belajar mounting volume, connecting dari file yang ada di dalam container ke dalam local directory kita. Kemudian kita nanti belajar networkingnya Docker itu seperti apa menggunakan Docker Compose. Terus kita juga belajar troubleshootnya. Nah, menarik kan? Banyak hal nanti yang akan kita pelajarin. Stay tune ya di part berikutnya. Makasih, bye-bye.